Faslun fi syuf'ah. Fasal menjelaskan tentang syuf'ah. Syuf'ah ini apa? Hakku tamallukin kohriyin yathbutu li syarikil qadim ala syarikil hadith fima malaka bi'iwadin. Nah, sederhananya gini. Syuf'ah itu gini. Ada orang berkongsi terhadap suatu harta. Sudah bercampur nih asetnya. Misalkan berkongsi di sepetak tanah atau rumah. Beli rumah berdua, patungan. Rumah seharga 100 juta. Yang satu patungan 60, yang satu patungan 40. Karena yang 60 merasa asetnya lebih besar, akhirnya tanpa sepengetahuan temannya yang punya aset 40 juta, si pemilik 60 juta menjual asetnya kepada orang lain. Tanpa sepengetahuan si pemilik 40 juta. Dijuallah kepada orang lain. Seharga 70 juta. Nah, selesai akad, spread. Aset yang awalnya 60 juta tadi milik si A, katakanlah A sama B, berpindah menjadi miliknya C. Ya toh? Nah, ketika si B tahu, loh, kok mbak itu ngomong-ngomong sih, wah gimana ini, rumah ini kalau tak tempati sama orang lain selain kamu, aku nggak nyaman, misalkan. Ya bukan, kan seperti itu kan karena banyak faktor kan. Nyaman itu kan karena sudah sahabat, sudah lain sebagainya lah. Kalau sama orang yang baru kenal kan gimana kan gitu kan. Nah, syuf'ah itu si B membeli aset miliknya A yang sudah dijual kepada C dengan harga transaksi A dengan C. Awalnya kan miliknya 60 juta, dijual 70 juta kepada C, ya kan? Si A nggak bisa kalau bareng dengan C, kan? Maka si C harus mau dibeli dengan harga 70. Paham maksudnya nggak? Paham ya? Nah, ini berlaku untuk sesuatu yang kalau dibagi nanti manfaatnya hilang, atau tujuan dari pemanfaatan aset tersebut tidak tercapai. Contoh rumah misalkan, rumah kalau dibagi dua, digeraji misalkan, repot kan? Maka si C mau ndak mau harus mau dibeli oleh si B. Ini namanya syuf'ah. Nah, dalam Islam menjembatani, memfasilitasi yang seperti ini, memfasilitasi yang seperti ini, karena bisa jadi kan si C ini ada maksud tertentu membeli asetnya si A, ada niatnya tertentu kepada si B, ya, dan lain sebagainya. Wasyuf'atu wajibatun, syuf'ah itu harus wajib bil khultoh, kalau sudah terjadi percampuran aset. Dunal jiwar, yang bukan berupa jiwar. Kalau jiwar itu ketika dipisah masing-masing masih berfungsi, nah itu namanya jiwar. Tapi kalau sudah khultoh, itu tadi kalau dibagi nanti hilang fungsinya, hilang manfaatnya. Fima yang kosim, yang dapat dibagi. Dunama la yang kosim, bukan sesuatu yang tidak bisa dibagi. Wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi, segala sesuatu yang tidak dapat dipindah dari bumi, kal akor, seperti misalkan sepetak tanah, wa ghairihi, dan selainnya, bithamanil ladzi waqa'a 'alaihil bai', dengan harga yang transaksi antara pemilik awal dengan pemilik kedua sudah disepakati. Berarti dengan harga 70 bukan 60. Ndak boleh si A nanti bilang pada C, loh, dek biyen ki si B bilang sama si C, dulu A itu belinya 60 kok, masa saya beli ke kamu 70? Ndak bisa, nggak boleh. Harganya tetap 70. Kenapa? Karena dealnya dia dengan si A 70. Kan gitu. Karena si C sudah ngasih uang 70 ke A, maka B belinya juga harus dengan harga yang sama.
Wahia alal faur, syaratnya syuf'ah ini harus langsung segera dikerjakan ketika ketahuan. Fa'in akharaha, kalau ditunda ma'al kudrati padahal mampu alaiha melakukan syuf'ah, batolat, maka hak syuf'ahnya batal. Ya mau tidak mau berarti dia harus terima hidup bareng dengan si C kalau memang asetnya tadi berupa rumah. Wa idza tazawwaja, apabila seorang laki-laki menikahi imro'atan, seorang perempuan, ala syiksin, menggunakan sahamnya A misalkan tadi ya, yang 60 tadi ya, akhadahu syafi'u bimahril mithal, maka diganti kan tadi ya, misalkan A punya 60, B punya 40. A mau nikah. Asetnya yang 60 dijadikan mahar. Asetnya 60 dijadikan mahar tanpa sepengetahuan si B. Nah, maka nanti si B kalau mau asetnya ini full jadi milik dia, mau melakukan syuf'ah, maka B mengganti 60 ini kepada kepada si mempelai perempuannya, mengganti maharnya. Bimahril mithal. Wa idza kana syufa'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlak. Kalau syufa'a atau orang yang tadi kan cuma si B, misalkan sepetak atau satu rumah itu miliknya 5 orang, yang menjual tanpa sepengetahuan 1 orang, ya berarti nanti syuf'ahnya dibagi 4 orang sesuai dengan kadar persentase aset yang dimiliki, sahamnya masing-masing. Begitu.